Halo Sobat Geografi, kami dari kelompok 1 Geomorfologi. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas salah satu fenomena geomorfologi, yakni struktural. Nah, oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, teman saya Maria akan memberikan kalian sedikit gambaran singkat tentang materi kami. Halo teman-teman, kalian pernah nggak mendaki ke Bukit Salena? Nah, tentunya pemandangan dari sana cukup indah kan? Kalian mungkin melihat seluruh permukaan kota Palu. Jika kita lihat dengan seksama, permukaannya itu tidak rata. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa permukaan di bumi itu tidak rata dan berbeda-beda? Oke teman-teman, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu struktural dalam konteks geomorfologi. Nah, singkatnya, struktural ini membahas tentang bagaimana suatu permukaan bumi bisa terbentuk, serta bagaimana proses-prosesnya. Nah, dalam pembentukannya ada 3 proses yang membuat bentuk permukaan bumi bisa berbeda-beda. Apa saja? Oke, untuk proses pembentukan yang pertama yaitu lipatan atau folding. Nah, jika kita ibaratkannya seperti sajadah ini, jika sajadahnya saya lipat seperti ini. Nah, saya lipat. Kan ada lengkungan-lengkungan ini kan? Nah, bagian lengkungan yang naik, yang bagian ini itu disebut ankylin. Sementara yang berbentuk U atau yang turun, ini adalah synchylium. Ankylin ini yang menjadi puncak, sementara yang synchylium menjadi lembah. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada di bagian patahan atau faulting. Patahan atau faulting terjadi kalau batuannya sudah terlalu keras atau tekanannya terlalu mendadak. Dia tidak melengkung, tapi patah atau retak. Ada bagian yang naik yang bakal jadi gunung atau bukit, namanya horst. Dan ada bagian yang anjlok atau turun bakal jadi lembah, namanya graben. Kemiringan di titik ini terjadi kalau lapisan batuan cuma terangkat di satu sisi saja, jadi seperti papan seluncuran yang miring. Oke, dalam proses pembentukan struktur lahan ini ada 3 gaya utama yang mempengaruhi perbedaan bentuk permukaan bumi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Agusta. Pertama yakni tekanan kompresi. Lapisan bumi ditekan sampai melengkung, membentuk pegunungan lipatan. Tarikan tegangan, lapisan bumi ditarik sampai retak dan bergeser, membentuk patahan sesar. Pengangkatan penurunan bagian kerak bumi naik atau turun secara vertikal dalam skala luas. Kenapa ini penting? Karena memahami struktur ini membantu kita dalam mencari sumber daya alam. Yang pertama, untuk mengetahui di mana letak minyak bumi atau mineral. Kemudian yang kedua, sebagai mitigasi bencana, kita bisa menentukan daerah rawan gempa atau tanah longsor. Kemudian yang ketiga ada di bidang konstruksi. Kita bisa mengetahui apakah tanah atau batuan di bawah bangunan itu stabil atau tidak. Jadi teman-teman, dari seluruh penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk permukaan bumi yang tidak rata, seperti pemandangan indah yang kita lihat dari Bukit Salena, merupakan hasil dari proses arsitektur alam yang luar biasa. Melalui tenaga dalam bumi, lapisan batuan bisa melengkung menjadi lipatan, patah menjadi perbukitan, dan lembah yang terjal atau sekedar miring, layaknya papan seluncur. Memahami struktur ini
bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga sangat penting bagi kita untuk memetakan kekayaan alam, merancang konstruksi bangunan yang kokoh, hingga menjaga diri dari potensi bencana di masa depan. Akhirnya, dengan mengenal struktur bumi lebih dalam, kita akan lebih bijak dalam menjaga dan mengelola lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita.